Kalau Mas Nyarwi sendiri mengartikan dari makna sindiran yang ditujukan ini apa ya? Apakah memang ini Pilpres sudah semakin memanas, ada luka lama, sakit hati yang gimana cara mengungkapkan supaya orang yang disindir ini sadar atau bagaimana ya? Ya, saya sendiri skeptis kalau para elit kita itu baperan. Ya mungkin ada unsur itu manusiawi, tetapi tidak mungkin menunjukkan itu di tempat publik ya, di ruang publik. Kalau sindiran ini maknanya gini, Grace, ada 3 hal. Yang pertama jelas ya, seringkali gitu ada kritik-kritik yang mau disampaikan. Tetapi untuk menyampaikan ini kan sangat kompleks. Maka kalau dipilih dengan kata-kata yang kasar itu tidak patut. Maka yang dipilih kemudian adalah seperti mulai dari pantun. Elit kita kan beberapa tahun terakhir punya tradisi berpantun. Iya. Nah sekarang masuk ke peribahasa. Nah kenapa peribahasa? Karena peribahasa ini, nah ini alasan yang kedua juga, itu sudah banyak dipahami oleh masyarakat kita. Kalau orang cerita Malin Kundan, udah ngerti dari anak kecil diceritain gitu ya. Air susu balas air tuba, banyaklah peribahasa-peribahasa seperti itu gitu. Nah itu saya kira untuk menangkap makna yang secara imajinatif masyarakat paham maksudnya apa. Nah yang ketiga ini yang menarik sebenarnya, ini bagian dari penghalusan attacking campaign. Ya, attacking campaign. Kita bisa melihat model menyerang itu kan di debat. Tetapi ada banyak data riset juga yang menunjukkan seringkali attacking itu kan dampaknya bisa 2. Satu bisa kemudian mampu mendowngrade, tapi sisi lain juga bumerang efek. Yang tadi menepuk air di dulang terpercik ke muka, nah itu bumerang efek sebenarnya. Ya, nah itu contoh. Nah, saya kira pola penghalusan itu dimaksudkan supaya apa? Supaya bumerang efek itu nggak ada. Nah kita kan juga melihat, apalagi yang keempat ini tradisi orang Indonesia, kita dalam budaya debat kritik itu belum sepenuhnya bagus atau mapan. Seringkali orang itu merasa terganggu dengan adanya debat atau bahkan kritik gitu ya. Nah ini juga saya kira bagian penghalusan itu. Ada 3 peribahasa yang kita bahas di sini, mulai dari menapuk air di dulang terpercik muka sendiri, bahkan istilah Malin Kundang dan juga air susu di bala es tuba. Sindiran ini kan banyak, ada sinisme, ada sarkasme. Menurut Mas Nyarwi, untuk sindiran ini atau mungkin dari 02 ke 01 termasuk sinisme atau sarkasme sudah? Ya kalau menurut saya masih sinisme aja lah, belum sarkastik lah. Belum. Karena begini, itu hal yang wajar untuk, ini tadi saya belum selesai ya. Ini kan yang menarik untuk Pilpres kali ini, itu peribahasa digunakan sebagai instrumen retorika. Dan retorika yang dimaksudkan di sini adalah menyerang pada aspek etos, karakter. Ya, makanya tadi sampai muncul sosok Prabowo ini sebenarnya bagaimana sih? Anies ini bagaimana sih sebenarnya kan gitu. Kan kalau orang ngomong Malin Kundan, pertanyaan kalau ini dari 02 ke 01 apakah Pak Anies ini Malin Kundan kan gitu, pertanyaan terbuka ke pemilih kan gitu. Sama persis dengan kemudian pertanyaan soal yang lain-lain gitu. Jadi saya kira ini berusaha untuk mensimplifikasi makna yang dilabelkan untuk katakanlah menyerang karakter, personality yang sebenarnya melalui peribahasa tadi. Dan ini menurut saya itu nggak ada masalah, lebih halus lah dibandingkan serangan-serangan verbal yang kemudian dipandang kurang etik. Nah kan di dalam debat misalnya contoh Pak Prabowo mengomentari Pak Anies, Anda ini soal etika nggak punya hak bicara. Nah berarti kan menyerang aspek etik. Nah etik yang kayak apa? Nah ini yang sebenarnya, nah Bang Grace ini yang harus bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana. Mas Andri juga, Bang Andri juga yang bisa menjelaskan soal etik ini, etik yang kayak apa yang dimaksudkan. Nah ini tampaknya diperjelas. Yang ketika peribahasa Malin Kundan, peribahasa yang itu tadi saya lihat ini aspek etik sebenarnya ke sana. Bang Andre, jadi ini berawal dari debat yang kemudian memanas pada akhirnya kemudian menyebut Pak Anies Malin Kundang begitu? Bang Andre. Sebentar, saya harus sebentar Caca, tadi habis terima telepon dari anak yang mau tanding bola malam ini insya Allah. Jadi Caca, begini Caca. Saya ingin menjawab dulu narasi yang disampaikan oleh Bang Ges, abang saya tadi. Tadi ada omon-omon atau retorika pembenaran atau narasi ya dari kebohongan yang saya tangkap. Pembenaran dari narasi kebohongan. Apa? Ini 2 hal yang berbeda. Di satu sisi memang kita sayangkan bahwa kasus Harun Ar-Rasyid ini memang belum bisa terungkap. Belum bisa kasus ini dituntaskan. Ini PR oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dan ini siapapun yang menjadi presiden, menjadi pimpinan negara, ini harus dituntaskan. Kita ingin tahu. Itu satu.
Tapi di satu sisi kita melihat narasi kebohongan. Ini dua hal yang berbeda. Ya, bagaimana serangan personal Anies Baswedan terhadap Pak Prabowo dengan membangun narasi bahwa Anies Baswedan menyampaikan secara terbuka. Coba Bang Ges dengar kalimat-kalimat Anies Baswedan itu dari satu persatu, bagaimana Mas Anies, saya membawa warga pendukung Pak Prabowo yang tewas menjadi korban. Jadi menyampaikan kepada rakyat Indonesia, kan kami kaget, saya duduk di kursi, saya lihat siapa keluarga yang mana. Oh ternyata Harun Ar-Rasyid, dan rekam jejak digitalnya jelas Bang Ges, ya, bahwa Harun Ar-Rasyid itu anak yang bermain, minta izin bermain oleh kepada orang tuanya, dan dia datang menonton keramaian itu, dan kejadiannya di Slipi Bang Ges, bukan di depan Bawaslu atau di depan KPU. Dan satu hal Bang Ges yang perlu Bang Ges pahami sekali lagi ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai Bang Ges membangun narasi kebohongan untuk membenarkan kebohongan yang disampaikan Mas Anies lagi, gitu loh. Apa susahnya sih jujur, gitu loh. Jadi dua hal yang kalau berbeda. Kalau Anda ingin jujur, Anda saya antarkan mubahala dengan Pak Didin Wahyudin. Kalau Anda berani jujur, baik. Anda akan berkata ini belum ingin kejujuran. saja, saya antarkan Anda dengan orang tua dari tadi saya diam. Almarhum Harun Ar-Rasyid. Tadi bicara. Jadi kalau Anda membelokkan persoalan di sini, menyatakan tentang kejujuran, moderator, mari. Kalau Anda punya keberanian moral, saya ajak Anda bertemu dengan orang tuanya. Bagaimana kekecewaan dari orang tua Harun Ar-Rasyid? Saya bicara sudah dua kali di stop sama saya tidak, dialog malam hari ini saya tidak bahas Harun Ar-Rasyid. Mohon maaf. Untuk ditahan dulu ya, karena kita akan membahas bahwa karena ini tuduhan kami berbohong, ini kan harus diklarifikasi. Jadi Ges Khalifa ini ya memang Anda berbohong. Podcast baru, korbannya ada jelas, orang tuanya jelas. Anda membelokkan kepada persoalan kepada Pak Prabowo. Anda berbohong. Sekarang saya ke Mas Imam. Mas Imam, boleh kemudian menanggapi Mas Imam di sini sebenarnya. Saya lagi bicara, Ges Khalifa dibiarkan bicara. Iya. Kita tadi Ges Khalifa bicara, saya diam loh. Iya, baik. Bang Andre. Dia punya keberanian moral untuk bertanggung jawab terhadap itu. Bang Ges, stop. Kita tidak membahas mengenai Harun Ar-Rasyid. Baik, oke. Baik, sekarang saya mungkin ingin ke Mas Imam terlebih dahulu. Memang ini akan semakin memanas ya ketika kita pasti setiap orang punya apa ya, merasa punya klaim atas jawaban kebenaran dari sendiri secara personal. Iya, pasti saya hargai itu. Tapi mohon, karena waktu saya juga tidak banyak membahas segmentasi ini, bahwa mendekati menggunakan hak suara, sindiran politik ini kian kencang. Tapi mungkin saya ingin ke 03 terlebih dahulu. Mas Imam, kenapa kemudian justru seakan menambah bahwa sindirannya kan kepada 01 gitu. Kenapa kemudian sedikit banyak ada sindiran yang khusus juga ditujukan untuk dari 03 ke 02 terlebih lagi kita mendengar istilah semacam kata pengkhianat ya, menapuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Apakah memang memanfaatkan momen ini untuk keuntungan elektoral, Mas Imam? Saya rasa ruang politik itu harus dimiliki bersama. 03 punya tanggung jawab bahwa berpolitik di Indonesia itu sekali lagi harus menjunjung tinggi etik, dan kita tidak boleh lupa terhadap momen-momen atau momentum-momentum sejarah yang sudah kita lalui. Dan memang kami menilai sastra atau dialektika atau retorika itu punya ruang edukasi dan imajinasi politik tersendiri. Kami ingin sekali sebenarnya membuat ruang politik ini ruang politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan para pemilih, sehingga politik ini juga bisa menjadi ruang imajinasi bagi masyarakat, bagi publik yang melihat beragam. Kita perlu mengkritik, kita tetap memberikan edukasi terhadap publik. Bahwa ingin memanaskan suasana, dianggap ikut-ikutan dalam konflik, enggak lah. Kami itu lebih fokus sekarang turun ke rakyat. Saya juga baru pulang dari Jambi, Lampung, kemarin Medan, Sumatera, dan
itu lebih rasanya lebih utama dan menjadi fokus kami. Oke, nanti saat lagi saya akan memberikan waktu juga untuk Bang Andre, Bang Geis, bahkan juga Mas Imam, Mas Nyarwi. Jadi mungkin saya punya cerita ini abang-abangku. Saya tadi sedang lagi di make up. Anak make up saya sampai cerita begini. Wah, ini makin mendekati pemilu bukannya makin yakin malah makin bingung. Karena masing-masing ini seakan-akan mulai keluar saling menyerang, ada yang emosi dan juga lain-lain. Sama semua pemirsa, tidak menyudutkan untuk salah satu paslon. Bagaimana tanggapan tim sukses mengenai fenomena ini? Masyarakat kian bingung dengan praktik berdemokrasi bahkan juga ala kampanye yang dilakukan, debat bahkan juga saling saut menyaut sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.